Baik teman-teman, kita lanjutkan di video yang ketiga. Tadi yang video yang kedua sudah saya cek dan suara mikrofon sudah masuk sehingga aman ya. Jadi memang saya buat kurang lebih 30 menitan agar kalau mengulang itu tidak terlalu berat, karena kalau seperti kemarin videonya full ternyata hampir 60 menit itu saya bicara dengan mikrofon yang tidak on ya, sehingga akhirnya 60 menit itu akan saya ulang lagi saat ini. Nah, itu salah satu caranya, akan saya potong-potong 30 menit seperti itu agar kalau ada apa-apa tidak ngulangnya tidak terlalu ngoyo ya. Baik, kita akan review dulu materi video yang kedua. Kita sudah belajar banyak sekali styles ya, mulai dari paragraph styles, kemudian character styles, kemudian object styles ya. Nah, kali ini kita akan lanjutkan materi berikutnya di lesson 1, yaitu bekerja dengan graphics ya. Nah, di InDesign ini kita bisa import grafik dengan banyak variasi ya, misalkan dengan format PDF, TIFF, JPEG maupun yang EPS. Nah, selain file dengan format tersebut, kita juga bisa mengimport file dengan format PSD dan AI ya. Nah, kita akan coba kali ini melakukan importing graphics ya. Nah, kita tahu peran dari frame itu di InDesign itu sangat vital ya. Baik teks maupun graphics itu akan kita import di dalam frame. Nah, ini pentingnya frame ya. Ini letaknya frame di nah ini ya, letaknya frame di situ itu sangat vital kalau di InDesign ya. Kali ini kita akan ke halaman 4 ya. Coba kita ke halaman 4. Nah, ini. Kemudian kita deselect. Nah, kalau ini tidak aktif berarti memang tidak ada sesuatu yang kita seleksi, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, ini ada penjelasannya ya. If deselect all is not available, then no objects are selected. Artinya tidak ada yang terseleksi, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi langkah itu perlu kita lakukan agar setiap kita melakukan perintah baru itu kita yakin betul tidak ada yang terseleksi ya. Nah, itu. Kemudian kita klik layers button di panel ya, kemudian kita klik layer yang graphics ini to make it active. Nah, gunanya apa sih kita ngeklik ini? Karena kita perlu ini mengimpor gambar. Jadi kita akan impor gambar ke layer yang kita klik ya, atau layer yang aktif ya. Dalam hal ini yang aktif adalah layernya graphics, sehingga nanti gambar atau graphics akan diimport atau di place ke layer ini ya. Coba kita ke panelnya layers. Nah, ini kemudian kita ke graphics. Sudah, sekarang yang aktif adalah layer graphics. Kemudian apa ini? Kita file place, kita diminta untuk import file yang namanya cyclist PSD. File place cyclist tapi yang PSD, yang ini ya, yang PSD. Bukan yang AI, karena ada dua ini. Nah, ini ada yang AI, ada yang PSD. Kita pilih yang PSD. Oke, nah ini sudah muncul ya, seperti ini. Kemudian move the cursor to the upper left corner where the red split guides intersect. Click once to place the image at its full size. Oke, kita ke
arahkan ke sini, bleed warna merah, kemudian kita klik saja satu kali seperti ini. Nah, dia akan ngeklik utuh 100% ya. Memang ukurannya seperti ini ternyata, lebih kecil ya, kecil, tidak ya, besar. Kemudian selanjutnya kita akan resize the image untuk menutupi setengah dari separuh layout ya. Dan dia oke, kita diminta membesarkan ya. Ini to scale, press and hold shift control, dragging it down to the right until the image extend off the page. Oke, kita diminta membesarkan sampai melebihi halaman ya. Sampai melebihi halaman, tapi line the right edge of the bleed, sampai ke bleed yang di bagian kanan, sampai di sini. Jangan lupa pakai CTRL dan Shift. Nah, sampai ke bleed yang kanan. Nah, seperti itu. Ya. Kenapa harus pakai CTRL dan Shift? Coba saya ulang, Ctrl Z. Saya langsung aja tidak pakai CTRL dan Shift ya. Nah, dia bisa apa? Yang berubah hanya framenya, gambarnya tidak katut, tidak ikut ya, gambarnya tidak ikut. Nah, seperti ini. Kalau hanya CTRL ya, ini teman-teman bisa mencoba ya. Kalau hanya CTRL tetap, kalau hanya Shift nah tetap, berarti CTRL dan Shift, baru gambar dan framenya ikut besar. Nah, seperti ini. Kalau kurang yakin, teman-teman bisa zoom in. Oh, ini kurang mepet ini Pak. Nah, kurang mepet dengan bleednya ya, pepetkan. Nah, pepetkan. Nah, sampai seperti itu. Oke, saya CTRL 0. Oke, kita sekarang diminta untuk apa? Kita diminta untuk crop the image dengan mengurangi tinggi dari framenya ya. Ya apa ini? Kita diminta apa ini? Oke, kita gini aja. Kita coba buka file yang sudah done ya, agar kita tahu apa sih maksudnya. Kita coba buka halaman 4. Maaf. Nah, ini yang done, yang sudah selesai. Ini yang punya kita. Oh, kita diminta crop bawahnya ini loh. Diminta crop bawahnya sampai ke garis, sampai ke frame ini merah. Nah, ini kan punya kita ya. Punya kita ini, kita diminta sampai ke garis biru ini. Bukan garis merah, maaf, garis biru. Nah, oke, ini ya, mengurangi tinggi dari framenya ya. Kita pakai selection tool. Ini coba kita geser saja tanpa pakai bantuan apapun ya. Saya Ctrl Z, saya coba ulang. Nah, saya tidak pakai bantuan. Ini tinggal saya klik, saya drag ke atas. Nah, untuk meng-cropping ya, cropping, mengurangi frame tapi tidak membuat gambarnya gepeng atau distorsi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Kita akan positioning graphic within a frame. Apa ini? Kita sekarang ke halaman 1 ya, yang pastikan ini tempat dokumen yang kita miliki, bukan yang done. Ini dokumen kita latihan. Kita ke halaman 1. Oke. You will hide the text layer. Apa maksudnya? Kita diminta hide text layer. Kemudian select the graphic frame bottom left
Oh, ini kita diminta menggunakan selection tool. Kita seleksi seperti ini, klik, oke. Kita akan impor gambar lagi ya. File, place, namanya snowshoe. File, place, snowshoe PSD. Nah, ini buka. Nah, seperti itu. Oke, position your cursor over the center of snowshoe. Kita diminta meletakkan kursor di tengah gambar, but do not click, tapi jangan diklik, cuma arahkan aja. A semi-transparent circle appears in the center of the photo. Akan muncul lingkaran transparan di tengah gambar. Ini namanya content indicator. Coba. Nah, ini maksudnya ya. Diarahkan kursor tapi jangan diklik. Nanti akan muncul lingkaran transparan ya di tengah. Namanya content indicator. Oke. Klik the content indicator to select the photo within the frame. Kita sekarang diminta klik. Klik seperti ini. The edge of the image are displayed with a light blue border. Gambar sekarang akan tampil dengan garis tepi berwarna biru. Oh, ini. Nah. Wah, ini tetangga saya di samping sedang motongi rumput, ini suaranya sampai ke sini mesinnya. Oke. Ini artinya gambar ini ya, dia sangat besar, dia lebih besar dari halaman ini ya, sampai ke sini besarnya. Oke, kita sekarang apa ini? Press and hold the shift key on your keyboard, click the handle in the kita diminta reducing, mengurangi ukuran gambar until larger than the width of the frame, then released. Oke, pakai shift. Nah, seperti ini. Lebih besar dari frame ini ya. Apa ini? Tulisan apa ini? Oh, ini tadi sudah kita lakukan ya. Klik di lingkaran di tengah atau content indicator untuk resize gambar tanpa mengubah frame. Sementara kalau untuk mengubah framenya, kita klik di luar lingkaran itu ya. Nah, ini. Ini kan seperti ini tadi ya. Move the cursor to the middle of the picture frame. Oke, move the cursor kita diminta ke sini. Click and drag to reposition the graphic so that the person in the light blue jacket is located along the right side. Oh, kita diminta untuk geser seperti ini. Nah, kita geser aja. Nah, seperti itu. Nah, sehingga dia agak lebih ke atas ya. Oke, sudah. Sekarang klik di visibility icon text layer. Nah, kita klik lagi, kita tampilkan di sini. Nah, sekarang dia sudah muncul ya. Dia sudah muncul. File save, Ctrl S. Nah, sudah kita save. Sekarang kita ikuti selanjutnya. Ini sudah berapa menit? Baru 14 menit. Oke. Selanjutnya kita akan menerapkan text wrapping ya, text wrapping. You may want text to be placed on top of an image ya.
sementara di lain kesempatan kita ingin teks itu wrap atau mengelilingi around the shape. Oke. Text wrapping itu kita tahu kalau di AI maupun di Photoshop itu adalah ketika teks itu ada di di atas grafik ataupun di sekeliling grafik, sehingga teks itu bisa mengelilingi kurva atau foto. Nah, itu namanya wrapping ya. Oke, ini akan kita terapkan sekarang di InDesign. Using selection tool, click to select the snowshoe image. Kita diminta untuk klik foto yang tadi. Click between the two columns. Oke. Pakai selection tool, kita diminta untuk menyeleksi ini gambar. Namun ini akan ada kesulitan. Coba kita perhatikan, teks ini ada di atas layer dari gambar ya. Sehingga kalau kita klik di sini atau di sini, nah itu yang kena adalah frame-nya. Ya. Coba kalau kita klik di sini, yang kena frame-nya. Karena apa? Karena letak layernya ini. Nah, teks itu ada di atas grafik ya. Nah, ini harus kita hati-hati. Caranya ngeklik, kita ada di tengah-tengah bagian atau yang tidak ada frame-nya. Nah, seperti ini. Nah, oke. Seperti itu. Kita klik di tempat yang kosong seperti ini, sudah. Kemudian kita menggunakan, sekarang kita menuju ke window text wrap. Nah, ini sudah muncul. Kemudian klik di wrap around bounding box. Nah, ini teman-teman ya. Jadi otomatis yang tadi ada di atasnya gambar, dia pindah ke kolom berikutnya karena wrapping ya, ada di ini round bounding box di antara box warna merah ini. Jadi dia ada seperti itu. Oke, sudah. Ini kok kena, saya tulis skip ya. Oh, ini tentang layer. Saya kira teman-teman juga sudah paham layers di AI dan PSD, sehingga kita skip saja ya. Kita skip. Sekarang kita lanjut ke menerapkan effects ya, applying effects. Kita bisa menggunakan special effect ke gambar atau objek seperti drop shadow, soft feather, menghaluskan pinggir gambar, atau mengatur transparansi atau opacity. Nah, semua ini tanpa memodifikasi objek yang aslinya. Jadi objek aslinya tetap aman. Nah, seperti itu. Kita sekarang ke page 2 ya. Seperti ini. Using selection tools, select the blue border in the upper left corner. Di pojok kiri atas blue border ini mungkin. Seperti ini. Klik effect button in the panel docking area. Oke, coba kita cari efek. Nah, ini sudah ada di sini. Ya. Kalau belum muncul, bagaimana? Ini. Teman-teman bisa ke Windows, kemudian Effects untuk membuka panel efek ya. Kalau tadi di sini sudah ada. Kita buka seperti ini. Kemudian kita diminta apa ini? Confirm that object is highlight. Sudah kita highlight tadi, sudah kita klik ya, frame warna biru. Kemudian klik the add an object effect to select it. Mana tempatnya? Kemudian klik the add. Mana sih? Add an object effect. Oh, at the bottom of the page, at the bottom of the panel, ada di bawah sini ternyata teman-teman. Tulisan add an object effect itu ada di bawah sini. Nah, ini add an object effect, kita klik. Kemudian, wah,
Diminta apa ini? Choose bevel and emboss. Ya, kita klik, kita pilih bevel and emboss. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Tapi kita sudah bisa melihat ini ya. Sudah bisa melihat. In the effect dialog box, leave the setting at the default. Kita diminta tetap biarkan sesuai default ya. Kemudian kita klik, kita press OK. Oh maaf, ini ada yang terlewati ya. Klik di preview checkbox in the lower left corner. Lower left corner, pojok kiri bawah. Nah, ternyata ini saya sudah klik preview sehingga saya bisa melihat bevel dan embossnya bagaimana. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa klik previewnya. Oke, kita tinggalkan semuanya secara sesuai settingan aslinya atau default. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah ada efeknya ya. Oke, klik the screen mode button at the top of the workspace. Kok saya beri catatan ini apa ini? Ada di toolbar paling bawah. Oh ya. Sekarang kita akan melihat versi preview dari dokumen kita ya. Versi preview itu adalah ini. Use the preview viewing mode untuk melihat final project, tanpa adanya non-printing element, tanpa adanya elemen yang tidak tercetak ya, seperti guides dan frame edges ya. Jadi tanpa adanya frame. Kalau versi 20 ada di bawah. Nah, inilah preview. Kalau yang kita gunakan saat ini kan normal ya. Coba kita klik preview bagaimana. Nah, ini semuanya guides, kemudian apa tadi, frame-nya akan tidak terlihat. Nah, jadi lebih rapi ya, Nah, semuanya seperti ini. Ini versi preview. Coba kalau kita buat normal. Nah, kalau kita buat normal semuanya frame, kolom atau garis bantunya semuanya masih terlihat ya. Kalau kita preview, nah semuanya jadi bersih. Oke, seperti itu. Kita juga bisa menekan keyboard shortcut W untuk beralih antara mode. Oh ya, kita bisa pakai W untuk beralih antara normal dan preview maupun ini macam-macam ini ya. Oke, kita kembalikan ke normal. Baik. Oh, ini sudah selesai nih. Kok sudah sampai akhir? Oh, ya kita sudah selesai teman-teman. Nah, ini sudah sampai akhir dari lesson 1 ya, essential skills yang dibutuhkan untuk mempelajari InDesign ya. Jadi di lesson 1 ini kita memang basic sekali, dan saya kira kita sudah belajar banyak hal, mulai dari mengenali workspace ya, kemudian mengenal toolbar, mengenal docking panel, mengenal control panel, kemudian kita juga sudah melakukan importing teks maupun importing graphics. Kemudian kita menerapkan paragraph styles, apalagi tadi character styles, dan juga object styles. Kita membuat atau menerapkan efek, jadi sangat banyak ya. Nah, sekarang untuk belajar mandiri teman-teman ya, silakan mengimpor your own graphics dalam file atau dalam dokumen ini ya. Jadi dokumen yang di lesson 1 ini teman-teman silakan melakukan modifikasi, entah itu memasukkan teks yang baru, entah itu memasukkan foto yang baru ke dalam dokumen ya. Nah, teman-teman juga akan melakukan ini cropping dan repositioning the graphics ya. Jadi kalau nanti gambarnya baru, kemudian kamu masukkan ke file ini dan dia lebih besar atau lebih kecil, dan
kita perlu melakukan resizing. Nah, itu langkah yang tepat untuk kita belajar ya. Nah, ini nanti bisa kita lakukan ini self study ini. Baik teman-teman, saya kira materi awal kita di desktop publishing sudah selesai ya. Video di lesson 1 essential skills yang kita butuhkan untuk mempelajari InDesign saya kira sudah cukup lengkap dan bisa kita pelajari dan bisa kita terapkan yang self study ini. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini ya. Kita bertemu lagi di video desktop publishing berikutnya. Terima kasih, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.